pulang sampai sekarang gak ganti baju basah kering pakai lagi. Baru-baru ini masyarakat Indonesia mengklaim bahwa masyarakat Aceh sangat berisik karena masyarakat Aceh terus bersuara menuntut haknya kepada negeri Konoha yang dianggap sebagai negeri kaya raya. Nah, riuh suara di berbagai media sosial dan dunia nyata disikapi terlalu berisik oleh makhluk-makhluk lainnya. Whispered horizons call my name. Every shadow hides a flame. Nah, tahukah kalian rakyat Aceh rakyat yang paling berisik? Softly falling, time won't stay the same. Hai guys, karakter Aceh memang memiliki karakter yang sangat berisik sejak dahulu. Tahukah kalian bahwa dengan sebab berisiknya orang Aceh sehingga menjadi salah satu negara yang paling susah ditaklukkan. Dan karena berisiknya pula orang Aceh telah menyelamatkan bangsa Konoha yang kelak menjadi tangisan baru bagi masyarakat Aceh. Selamatnya Konoha dari agresi Belanda kedua di tahun awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, geng. Lah, emang gitu ya? Ini dia faktanya. Pada awalnya rakyat Aceh berisik terjadi pada 17 Juni 1948 saat Soekarno datang mengemis meminta bantuan kepada masyarakat Aceh agar bisa mendapatkan uang untuk membelikan pesawat yang akan dipakai oleh dia dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah dan negara. Saat itu rakyat Aceh berisik guys untuk mengabarkan satu sama lain agar bisa mengumpulkan dana pada masa itu. Yang kaya-kaya mengumpulkan emas dan rakyat biasa mengumpulkan hasil panen mereka dan uangnya diberikan kepada dia. Nah, dari berisiknya rakyat Aceh, 2 pesawat pun resmi menjadi milik negara dan itu cikal bakal menjadi pesawat Garuda. Aceh mulai berisik lagi guys pada tanggal 20 Desember 1948. Pada saat itu berisiknya orang Aceh mengabarkan melalui radio Rimba Raya mengatakan Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Shadow hides a flame. saat itu Konoha diumumkan sudah jatuh ke tangan Belanda yang mengumumkannya oleh Gubernur Hindia Belanda Louis Joseph Marable pada saat Yogyakarta ketika itu sudah menjadi kota Indonesia dan jatuh di tangan Belanda setelah kota Batavia guys. Dan Soekarno-Hatta juga dipenjara saat itu. Dengan sebab berisiknya orang Aceh ini terdengar hingga ke negara lain dan mengabarkan bahwa Tentara Republik masih berjuang. Perlawanan tidak berhenti. dengan sebab berisiknya orang Aceh pada saat itu, negara Konoha itu pun berdiri kembali hingga saat ini dan akhirnya menjadi derita bagi masyarakat Aceh. Nah, yang ketiga, rakyat Aceh berisik lagi pada tahun 1953 sampai 1962. Jika sebelumnya berisik membantu negeri Konoha, namun pada tahun itu berisik karena kekecewaan. Dalam kurun waktu hampir 1 dekade ini, rakyat Aceh bukan berisik untuk mengungkit segala bantuan yang pernah diberikan, namun berisiknya karena janji yang dikhianati. Hingga kemudian muncullah gerakan DITII yang dicap oleh pemerintah pusat sebagai gerakan pemberontakan. Padahal pada saat itu bukan balasan materi yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Sebab dalam setiap bantuan yang dulunya pernah diberikan kepada masyarakat Konoha, rakyat Aceh tidak pernah menganggapnya itu sebagai hutang yang sewaktu-waktu harus dibayar dengan nominal emas atau uang. Namun rakyat Aceh berisik untuk menagih janji Soekarno yang dia ucapkan dengan nama Allah. Ia berjanji agar menjadikan Aceh daerah yang bebas mengatur pemerintahannya sendiri dan melaksanakan syariat Islam. Hides a flame. Softly. Bayangkan jika masyarakat Aceh tidak berisik saat itu, mungkin hingga hari ini Aceh masih dioper sana sini, terlunta-lunta dan bahkan dihilangkan identitasnya sebagai bangsa yang pernah besar, bebas dan berdaulat. This moment. Nah, yang keempat, rakyat Aceh kembali berisik mulai 4 Desember 1976. Bisa dibilang kali ini berisiknya orang Aceh adalah karena kemuakan terhadap pemerintah pusat yang semakin nggak tahu urusan dan semena-mena kepada rakyat Aceh. Pada periode ini, alam mulai dekruk, hasil alamnya dibawa entah kemana. Sementara wilayah dan rakyat Aceh sendiri hidup dalam kesengsaraan. Whispered horizons.
seasons cold. Lagi dan lagi, orang Aceh berisik bukan menuntut Indonesia membalas jasanya, tapi rakyat Aceh menuntut keadilan atas sumber daya alam Aceh yang dirampas dan tidak dibagikan kepada wilayah Aceh secara merata. Namun, bukan malah memperbaiki sistem pengelolaan hasil alam agar memiliki dampak kepada wilayah Aceh sebagai pemilik tanah. Pemerintah pusat malah menanggapi dengan sangat brutal. Kelompok penuntut ketidakadilan Gerakan Aceh Merdeka yang lahir dari ketidakadilan negara Konoha terhadap rakyat. Lah, ini malah diklaim sebagai kelompok separatis dan pemberontakan, seolah-olah keberadaan mereka mengancam masyarakat Indonesia. Berbagai operasi militer dengan sandi-sandi tertera diberlakukan di Aceh. This moment holds. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun lamanya, banyak anak-anak hilang ayahnya, istri kehilangan saudaranya, perempuan dihinakan dan dilecehkan martabatnya, anak-anak kehilangan masa depannya, rakyat Aceh dibantai habis-habisan pada saat itu, dan ribuan warga sipil hilang nyawanya. Kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan kepada pemerintah pusat menyelimuti rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun lamanya. Lalu, apakah berisiknya orang Aceh dianggap sebagai pemberontakan? Every shadow. Kemudian yang kelima nih guys, berisik lagi orang Aceh pada tahun 2025 kemarin nih geng. Musibah banjir bandang yang berangsur terjadi di beberapa wilayah, termasuk Aceh, di penghujung tahun 2025 lalu. Ini telah menarik simpati seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, apalagi dalam keadaan musibah yang melumpuhkan rumah, infrastruktur, juga ekonomi masyarakat nih guys. Seperti kita lihat sekarang, harapan pulih sangat jauh dari kenyataan, malah sangat lambat nih guys. Ya, inisiasi warga bantu warga tetap dilakukan, seakan-akan dipaksa untuk mencari jalannya sendiri agar bisa bangkit secara mandiri. Sebagian masyarakat Aceh tertimpa musibah bencana alam, dan ditambah lagi petani cabai Aceh hasil panennya bagaikan dicuri dengan cara yang halus. Petani tidak bisa berkata apapun, pemerintah melakukan hukum yang tidak adil hingga berdampak pada seluruh masyarakat. Masyarakat Aceh berisik kembali menyuarakan kondisi mereka yang telah tertimbun longsor. Sebagian rumah mereka hilang, lumpur berminggu-minggu tidak kunjung bersih. Hasil alam diambil, rakyat Aceh pun menerima kesengsaraan di atas kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, meskipun sebagian ada tenda-tenda yang dibangun oleh pemerintah, namun sebagiannya bagus dari luarnya saja nih geng. Dan dalamnya tidak ada apa-apa. Itu pun mulai berdiri saat pemerintah pusat datang, begitu juga dengan listrik. Ribuan desa di pegunungan terputus jalannya, juga ikut dengan jembatannya. Akibat longsor, bertaruh nyawa dengan seling yang sewaktu-waktu putus sebab digunakan puluhan orang setiap harinya. Lantas, beginikah dianggap sebagai orang yang reseh di dalam negeri ini?